Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Arsitektur Lingkungan Binaan. Adapun tugas yang diberikan adalah mereview jurnal by Ju Hao Bei Bun Leong dengan judul jurnal yaitu Tropical Sustainable Architecture Social and Environmental Dimension. Selanjutnya yaitu definisi lingkungan selektif. Lingkungan selektif adalah sebuah pendekatan untuk desain arsitektur responsif lingkungan yang dimana berupaya untuk membuat ikatan teknis ilmu arsitektur dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas budaya dalam menghadapi perubahan teknologi global yang sangat cepat. Selanjutnya, menurut Hawkes pada tahun 1980, lingkungan selektif terbagi menjadi dua mode. Yang pertama, mode eksklusif dan selektif. Kedua mode tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Pertama, mode eksklusif mempunyai karakteristik sebanyak 4. Yang pertama, lingkungan secara otomatis dikendalikan dan didominasi oleh buatan manusia. Kedua, bentuknya sama, berusaha meminimalkan antara muka lingkungan eksterior dan interior. Dan yang ketiga, orientasi. Dan yang keempat, energi utama dari sumber yang dihasilkan dan digunakan sepanjang tahun dalam jumlah yang relatif konstan. Selanjutnya, karakteristik mode selektif juga ada 4. Pertama, lingkungan dikendalikan oleh sebuah kombinasi cara otomatis dan manual dan merupakan variabel campuran dari alam dan buatan. Yang kedua, bentuk beragam, berusaha memaksimalkan potensi pengumpulan dan penggunaan energi sekitar. Dan yang ketiga, orientasinya harus diamati secara hati-hati. Dan yang terakhir, energi menggabungkan sumber ambien dan yang dihasilkan. Penggunaannya bervariasi secara musiman, dengan penggunaan puncak di musim dingin dan orientasi berjalan bebas di musim panas. Kemudian, menurut Hawkes, McDonald dan Streamers pada tahun 2002, karakteristik global dari desain lingkungan selektif terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, lingkungan internal, kedua, formulir, ketiga, orientasi, yang keempat, administrasi, dan yang kelima, energi sumber. Kemudian yang selanjutnya, di lingkungan selektif ada alam dan arsitektur. Hubungan antara lingkungan eksternal dan internal terletak di jantung perbedaan antara mode kontrol lingkungan eksklusif dan selektif dalam membahas kontingensi iklim dan kualitas cahaya lokal yang dipengaruhi secara temporal menurut Frampton pada tahun 1983. Adapun esensi dari desain eksklusif adalah mengurangi dampak iklim yang terjadi secara alami pada kondisi internal sebuah bangunan. Kombinasi selubung tertutup dan sistem servis mekanis dan elektrik memungkinkan lingkungan internal hampir seluruhnya buatan alam dijauhi demi kepentingan gagasan presisi, kontrol dan efisiensi operasi mesin telah mengambil alih fungsi lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kenyamanan dan iklim. Menurut Olgay pada tahun 1963, sebagian kehidupan memiliki aspek tersembunyi muncul melalui hukum alam. Jadi untuk lebih baik atau lebih buruk itu aturan dari alam. Memerintah itu kehidupan membuat sebuah penyelesaian latar belakang dengan dekat ke alam. Jadi mekanisasi dari kontrol lingkungan itu adalah mengikuti dengan metode eksklusif yang artinya kenyamanan manusia adalah masalah standar panas, cahaya, dan suara yang sempit dan terukur. Sedangkan ketika menggunakan metode selektif itu artinya pendirian sebuah alternatif yang di dalamnya kenyamanan diakui sebagai fenomena kompleks yang melibatkan spasial dan variasi sementara. Kemudian yang selanjutnya, prinsip dari desain selektif ada 5. Yang pertama, lingkungan harus dapat diprediksi. Maksudnya penghuni harus tahu apa yang harus dia harapkan. Yang kedua, lingkungan sebaiknya menjadi normal, yang sebaiknya menjadi sebuah jarak dapat diterima di dalam keadaan sosial.
di dalam lingkungan masyarakat dan iklim. Yang ketiga, pemberian variasi termal yang sesuai. Yang keempat, keberadaan orang harus tetap berada di lokasi dan memberikan kontrol yang memadai atas lingkungan. Dan yang terakhir, hindari perubahan suhu mendadak. Selanjutnya, adapun contoh desain selektif. Bangunan selektif menurut definisi memiliki hubungan yang intim dengan lingkungannya. Lingkungan dapat dicirikan secara eksplisit dan objektif oleh deskripsi fisik dari iklim lokal dan oleh serangkaian kondisi di mana kenyamanan dapat dicapai. Sementara banyak fakta penting tentang bangunan dapat disajikan di formulasi dari bangunan alam yang di dalamnya masih tetap memiliki bentuk yang abstrak. Adapun contoh bangunannya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu Perpustakaan Universitas Darwin di Cambridge. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu meskipun cakupannya global, hasilnya spesifik, regional. Penetapan prinsip-prinsip desain selektif mengarah pada sebuah bangunan yang di dalam dimensinya dan teknisnya selaras dengan spesifikasi iklim dan meraih sesuai standar dan kenyamanan lingkungan dengan karya tropis Geoffrey Bawa Ken yang antara lain semuanya dapat didefinisikan sebagai selektif. Dengan cara yang berbeda, para arsitek melakukan pemahaman umum mengenai pendingin ruangan yang berperan sebagai antagonis budaya. Hal ini didefinisikan oleh Frampton sebagai antagonis budaya yang berakar, dan dengan demikian menghasilkan arsitektur menyatakan keduanya itu secara iklim responsif dan budaya sesuai. Mungkin hanya itu yang sempat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.